Kita buka daftar ini dengan karakter yang menjadi definisi sakit kepala bagi malaikat dan iblis. Yap, dia adalah Lobo, the main man, pemburu bayaran terakhir dari ras Casernian. Kenapa terakhir? Karena dia membunuh seluruh populasi planetnya sendiri hanya sebagai tugas prakarya sekolah. Secara logika, tempat Lobo sudah pasti di kawah neraka yang paling dalam. Dan memang, dia pernah mati. Dalam komik Lobo's Back, dia terbunuh dan jiwanya melayang ke akhirat. Awalnya, dia masuk surga, tapi bayangkan seorang biker metal anarkis berada di Taman Eden. Lobo membuat kerusuhan, menghajar para malaikat dan menghancurkan ketenangan abadi di sana. Manajemen surga tidak sanggup, jadi mereka membuangnya ke neraka. Masuk akal kan? Neraka adalah rumah bagi penyiksaan. Masalahnya, Lobo menyukai penyiksaan. Ketika iblis menyiksanya, Lobo malah tertawa dan meminta ronde kedua. Lebih parah lagi, dia mulai mengambil alih alat-alat penyiksaan itu dan menyiksa balik para iblis. Etrigan the Demon dan para petinggi neraka akhirnya sadar. Keberadaan Lobo di neraka justru membuat para iblis yang menderita. Dia merusak ekosistem penderitaan. Solusinya, sebuah keputusan birokrasi yang konyol. Lobo dilarang masuk ke surga karena dia terlalu berisik dan dilarang masuk neraka karena dia terlalu berbahaya. Jiwanya ditendang balik ke tubuhnya dan dia dikutuk dengan keabadian murni. Lobo adalah bukti bahwa jika kita cukup menyebalkan, bahkan kematian pun malas berurusan dengan kita. Bergeser ke timur, ke salah satu tokoh literatur paling konik sepanjang masa, Sun Wukong, sang raja monyet. Kita tahu dia abadi karena memakan buah persik surga dari pil keabadian Lausi. Tapi ada satu momen spesifik yang membuat statusnya menjadi ilegal di mata neraka. Dalam kisah perjalanan ke barat, suatu malam, Wukong mabuk berat dan tertidur di bawah pohon. Dalam tidurnya, dua petugas akhirat merantai jiwanya dan menyeretnya ke Diyu atau dunia bawah karena masa hidupnya sudah habis. Sekitar 342 tahun saat itu. Reaksi normal jiwa yang diseret ke neraka adalah menangis atau memohon. Reaksi Wukong, dia tersinggung. Dia mengeluarkan gada emas ruyinya dari telinga, menghajar para petugas dan mendobrak masuk ke istana Yama atau Raja Neraka. Dia menodongkan gadanya ke wajah Raja Neraka dan menuntut satu hal, buku hidup dan mati. Buku ini adalah database seluruh makhluk hidup. Wukong membuka halaman monyet, mencari namanya, mengambil kuas tinta dan mencoret namanya sendiri dengan tinta hitam tebal. Tidak puas, dia juga mencoret nama semua monyet pasukannya. Sekarang, aku tidak akan ada di datamu. Kau tidak punya hak atas nyawaku. Wukong tidak mengalahkan kematian dengan sihir rumit. Dia melakukan vandalisme administrasi. Dia meretas server neraka secara manual dan sejak saat itu, dia tidak bisa mati karena hukum birokrasi akhirat. Dia tidak pernah terdaftar. Jika Lobo pakai otot, Wukong pakai kekerasan, tapi pria asal Liverpool ini menggunakan sesuatu yang lebih tajam, lidahnya. John Constantine, perokok berat, penyihir jalanan, dan penipu ulung. Dalam arc legendaris Dangerous Habits yang diadaptasi ke film versi Keanu Reeves, Constantine didiagnosis kanker paru-paru stadium akhir. Dia tahu persis kemana dia akan pergi, dosa-dosanya terlalu banyak. Neraka sudah menyiapkan suite khusus VIP untuk menyiksa Constantine selamanya. Iblis yang bernama The Force of the Violent sudah tidak sabar menunggu kematiannya untuk balas dendam. Tapi Constantine melakukan prank terbesar dalam sejarah okultisme. Di saat-saat terakhirnya, dia diam-diam menjual jiwanya. Bukan kepada satu iblis, tapi kepada 3 penguasa neraka yang berbeda, tanpa sepengetahuan satu sama lain. Dia menjual jiwanya ke The Force of the Fallen dan 2 penguasa rival lainnya. Saat Constantine mati dan ketika iblis itu datang untuk mengklaim hadiahnya, mereka bingung. Hukum neraka berkata, satu jiwa hanya milik satu iblis. Jika mereka bertiga memperebutkan jiwa Constantine, mereka harus berperang. Perang saudara antar 3 raja iblis akan menghancurkan neraka itu sendiri. Resikonya terlalu besar hanya untuk satu jiwa manusia brengsek. Sambil tertawa darah, Constantine memberikan mereka pilihan. Biarkan neraka hancur karena perang, atau sembuhkan kankernya dan biarkan dia hidup. Dengan sangat terpaksa, The Force of the Fallen merobek kanker dari dada Constantine dan menghidupkannya kembali. Constantine tidak ditolak neraka, dia menyandra neraka. Dia hidup karena iblis takut mengambil nyawanya. Sekarang kita masuk ke ranah folklore, kisah yang menjadi asal-usul lampu labu Halloween, kisah Stingy Jack atau Jack si Pelit. Berbeda dengan karakter lain yang terlihat keren, kisah Jack adalah tragedi murni tentang konsekuensi dari kelicikan. Jack adalah pemabuk yang cerdik.
Semasa hidup, dia berhasil menipu iblis 2 kali. Pertama, dia menipu iblis untuk berubah menjadi koin untuk bayar minuman, lalu menyimpan koin itu di saku sebelah salib perak. Iblis tidak bisa berubah kembali. Kedua, dia menjebak iblis di atas pohon yang kulit kayunya dia ukir dengan tanda salib. Dalam kedua kejadian itu, Jack melepaskan iblis dengan satu syarat mutlak. Berjanjilah, saat aku mati nanti, kau tidak akan mengambil jiwaku ke neraka. Iblis yang kesal dan terdesak akhirnya setuju. Perjanjian dibuat. Tahun berganti, Jack mati karena alkohol. Dia naik ke gerbang surga. Santo Petrus menatap catatan hidup Jack, penipu, pemabuk, pelit, dan langsung membanting pintu. Dengan putus asa, Jack turun ke gerbang neraka. Dia mengetuk pintu besi panas itu. Iblis membuka celah melihat Jack dan menyeringai. Jack memohon masuk, tapi iblis berkata, "Maaf Jack, aku iblis yang memegang janji. Aku sudah bersumpah tidak akan mengambil jiwamu dan kau tidak boleh masuk." Jack menangis. Lalu aku harus kemana? Di luar gelap dan dingin. Sebagai ejekan terakhir, iblis melempar satu bara api abadi dari neraka. Nih, buat penerangan di jalan. Jack memasukkan bara itu ke dalam lobak yang dia lubangi dan mulai berjalan. Dia ditolak surga, ditolak neraka, dia dikutuk untuk berjalan sendirian di dimensi hampa selamanya. Jack adalah pengingat bahwa terkadang selamat dari neraka bukanlah kemenangan, melainkan hukuman sepi yang abadi. Jika Jack memohon untuk masuk, karakter ini mendobrak keluar. Kratos, sang dewa perang, dewa mitologi Yunani, Hades adalah penjara mutlak. Tidak ada manusia yang bisa lolos, tapi Kratos bukan manusia, dan dia juga bukan sekadar dewa. Dia adalah personifikasi dari kemarahan. Kratos sudah mati berkali-kali. Dia ditusuk pilar batu oleh Ares, dikhianati Zeus, jatuh ke sungai Styx. Setiap kali dia mendarat di neraka, Kratos tidak menjalani proses pengadilan. Dia tidak merenungi dosa. Dia ngamuk. Neraka baginya hanyalah level platforming yang menyebalkan. Dia memanjat dinding berduri, membantai penjaga neraka, dan merangkak keluar dari kuburnya sendiri. Puncaknya terjadi di God of War 3. Hades, sang dewa kematian, akhirnya turun tangan sendiri. Dia mencoba menyerap jiwa Kratos, tapi jiwa Kratos begitu berat dengan dendam, begitu kuat sampai Hades tidak sanggup menariknya. Malah sebaliknya, Kratos menarik Hades, membunuhnya dan menyerap jiwa dewa kematian itu. Di Marvel Cinematic Universe, kita melihat Doctor Strange menjebak Dormammu dengan time loop, tawar-menawar. Tapi di komik, Stephen Strange memiliki hubungan yang jauh lebih intim dan filosofis dengan neraka dan kematian. Sebagai Sorcerer Supreme, Strange harus melewati ujian yang disebut The Trial of Death. Untuk menjadi penyihir terkuat, dia harus mati secara harfiah, menghadapi entitas Death, dan menaklukkan rasa takutnya. Strange berhasil. Hasilnya, dia berhenti menua, dia berhenti sakit. Dalam komik era 70-an, Strange secara efektif menjadi abadi. Lebih dari itu, Strange adalah karakter yang memperlakukan dimensi neraka, baik itu domain Mephisto, Satanis, atau Nightmare. Seperti kantor cabang, dia sering masuk ke neraka bukan sebagai tahanan, tapi sebagai tamu atau penyerbu. Bagi iblis-iblis Marvel, Strange adalah hama. Dia terlalu kuat untuk ditahan, terlalu pintar untuk ditipu, dan terlalu suci untuk dikorupsi. Jika Strange mati, jiwanya adalah senjata nuklir. Tidak ada dimensi neraka yang mau menampungnya karena dia pasti akan mengambil alih tempat itu atau menghancurkannya dari dalam. Dan sekarang, alasan paling aneh, paling romantis, tapi juga paling toksik di daftar ini. Deadpool alias Wade Wilson. Kita tahu dia punya healing factor, tapi di komik ada alasan mistis kenapa dia tidak bisa mati. Bahkan jika tubuhnya hancur jadi atom, alasannya adalah cinta segitiga. Di Marvel Universe, kematian adalah sosok nyata bernama Lady Death. Dan percaya atau tidak, Thanos, si Titan ungu yang gila itu, jatuh cinta mati-matian pada Death. Dia membunuh separuh alam semesta cuma buat cari perhatian Death. Tapi Lady Death malah naksir Deadpool. Death menyukai kekacauan dan penderitaan dalam jiwa Wade Wilson. Thanos cemburu berat. Dia tahu satu-satunya cara Deadpool bisa bersatu dengan Death adalah jika Deadpool mati. Sebagai mantan yang toksik dan posesif, Thanos menggunakan kekuatan kosmik untuk mengutuk Deadpool dengan keabadian murni. Thanos memblokir pintu kematian bagi Deadpool. Jadi, Deadpool tidak ditolak neraka karena dia kuat. Dia ditolak karena Thanos sendiri cemburu. Dia dikutuk untuk hidup selamanya, terpisah dari satu-satunya entitas yang mencintainya. Kita tutup daftar ini dengan karakter yang tidak hanya ditolak, tapi dia yang menutup tempatnya. Al Simmons alias Spawn. Ketika Spawn dimulai sebagai tragedi klasik, prajurit mati masuk neraka bikin janji sama iblis yang bernama Malebolgia supaya bisa ketemu istri lagi. Klasik,
Tapi Al-Simmons berbeda, dia diciptakan untuk menjadi jenderal neraka yang akan memimpin serangan ke surga. Namun Simmons membangkang, dia menolak perintah iblis. Dia juga menolak tawaran Tuhan. Kekuatannya tumbuh begitu besar hingga melampaui penciptanya. Dia memenggal kepala Malebolgia, raja neraka. Lalu ketika Tuhan dan setan terus-menerus menjadikan bumi sebagai papan catur, Spawn muak. Dalam arc Armageddon, Spawn melakukan hal yang tak terpikirkan. Dia menyegel surga dan neraka. Dia mengusir Tuhan dan iblis ke dimensi lain, mengunci pintunya dari luar, dan berkata, "Tinggalkan manusia sendiri, ini dunia kami."